Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang metafora organisasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Bukti Yoga Pratama. Pengertian metafora organisasi. Metafora adalah perumpamaan atau permisalan, di mana kita mengambil suatu objek sebagai sarana untuk menjelaskan objek lain. Misalnya, seseorang terlihat berwibawa, agak menakutkan, dan bertubuh besar. Lalu kita mengatakan orang itu seperti singa. Hal seperti ini adalah metafora. Penjelasan mengenai metafora-metafora teori organisasi di sini sekedar tambahan untuk lebih memahami teori organisasi dan tidak dimaksudkan untuk membatasi. Tidak pula ingin menunjukkan mana di antara metafora-metafora itu yang paling benar. Dalam bukunya yang berjudul Image of Organization, Gareth Morgan membedah pemahaman tentang kehidupan organisasi dengan menggunakan istilah metafor yang berarti menyamakan, dalam arti kesamaan cara kerja dan aktivitasnya. Gareth Morgan menyampaikan 8 metafor organisasi, yaitu organisasi sebagai mesin, organisasi adalah organisme, organisasi adalah otak, organisasi adalah budaya, organisasi sebagai sistem politik, organisasi sebagai basic reason, organisasi itu perubahan yang terus-menerus, organisasi adalah alat untuk menguasai. Namun dalam presentasi kali ini, kelompok kami tidak akan menjelaskan semua metafora organisasi ini. Kelompok kami hanya menjelaskan 4 saja yang sesuai dengan RPS dan yang ada di buku Kusti. Antara lain, organisasi sebagai mesin, organisasi adalah organisme, organisasi adalah budaya, dan organisasi adalah kolase. Organisasi sebagai kultur atau budaya. Budaya menunjukkan bentuk perkembangan suatu masyarakat yang ditunjukkan melalui sistem pengetahuan, ideologi, nilai, aturan, dan kebiasaan sehari-hari. Demikian pula organisasi. Dia juga memiliki kesamaan atribut budaya tersebut. Organisasi juga memiliki ideologi, nilai-nilai yang berlaku, dan juga aturan, serta kebiasaan yang telah dipahami dan dianut oleh anggota organisasi. Kekuatan dan keterbatasan organisasi sebagai budaya. Dengan menggunakan metafora organisasi sebagai budaya, akan memberikan arahan secara langsung kepada simbol-simbol dari setiap aspek kehidupan organisasi. Aspek-aspek tersebut meliputi struktur, hierarki, aturan, dan rutinitas organisasi. Dengan mengetahui bentuk budaya organisasi, membantu pemimpin maupun manajer dalam melakukan aktivitas. Dengan metafora ini juga dapat mengenali hubungan antara organisasi dan lingkungan, yang selanjutnya dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dalam melakukan perubahan organisasi. Dengan demikian juga akan berimplikasi pada efektivitas dalam penyusunan strategi. Sebagai keterbatasan, adalah cukup sulit menggunakan budaya sebagai bagian dari solusi masalah-masalah manajerial. Permasalahan dalam budaya sangat kompleks, sehingga tidak mudah untuk dikontrol. Di beberapa perusahaan, bahkan budaya cenderung statis dan sulit menyesuaikan dengan keadaan lingkungan yang menuntut perubahan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk metafora selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanadi Marsya akan mempresentasikan tentang organisasi sebagai mesin, yaitu merupakan metafora tertua dalam teori organisasi. Perumpamaan organisasi sebagai mesin akan melahirkan pola kerja mekanik dan akan memunculkan konsep birokrasi dalam organisasi. Ketika manajer berpikir organisasi sebagai mesin, mereka akan cenderung memanage dan mendesain organisasi sebagaimana mesin membuat keterkaitan di antara bagian-bagian yang bekerja secara keseluruhan. Di mana suatu saat mesin itu bisa memberikan efektivitas yang tinggi, namun pada sisi yang lain, mesin juga memberikan hasil yang kurang menguntungkan. Efektif karena mesin akan bekerja sangat cepat dan akan kurang menguntungkan ketika mesin tersebut mempunyai biaya tetap yang tinggi. Organisasi sebagai mesin akan melahirkan aktivitas mekanis yang berarti mempunyai peran pemerintah. Kekuatan dan keterbatasan organisasi sebagai mesin. Layaknya sebagai mesin, organisasi akan dapat bekerja dengan baik ketika penekanan pada tugas sangat ketat untuk mencapai kinerja.
kondisi lingkungan stabil dan meyakinkan untuk menghasilkan produk, ketika seseorang mengharapkan produksi tepat pada saat yang diperlukan, ketika ketepatan bisa ditentukan dalam arti ketidakpastian bisa ditekan seminim mungkin, dan ketika sumber daya manusia bersedia tunduk pada pekerjaan, serta mempunyai keterbatasan antara lain karena sifat mekanisnya terkesan kaku, maka organisasi akan sulit melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap lingkungannya, dapat menimbulkan dampak negatif birokrasi, menimbulkan ketidaksiapan terhadap faktor ketidakpastian dan hal yang tidak diharapkan, serta menimbulkan dehumanisasi terhadap karyawan. Organisasi yang beroperasi layaknya sebuah mesin sangat sulit diterapkan dalam era saat ini, yang membutuhkan pemikiran konstruktif, adaptif, dan fleksibel terhadap perkembangan dan perubahan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Organisasi sebagai organisme. Memahami organisasi adalah melihat organisasi sebagai sistem hidup atau living system, atau organisme yang harus mempertahankan dirinya melalui kepuasan kebutuhan khusus yang unik dalam organisasi tersebut. Morgan mendefinisikan organisasi sebagai organisme adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi atau organizational needs yang mendasarkan pada 5 pilar hierarki Maslow, yakni fisiologis, keamanan, sosial, ego, dan aktualis diri. Organisasi adalah kelompok organisme yang selalu berubah karena lingkungannya. Perubahan akibat adanya hubungan dengan lingkungan merupakan kunci untuk melihat berfungsinya organisasi secara internal. Dalam pandangan organisasi sebagai organisme, dapat diketahui keadaan organisasi dalam kondisi jelek atau dalam kondisi baik, sehingga dapat dicarikan cara menanganinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fiona Yose Aryani dan akan menjelaskan mengenai organisasi sebagai kolase. Yang pertama, kolase merupakan semacam suatu karya seni. Biasanya dibuat dari kepingan-kepingan benda yang ditempel satu sama lain, sehingga membentuk suatu citra yang benar-benar baru atau memiliki karakteristik tersendiri. Metafora ini merupakan perspektif postmodern, di mana teori organisasi diibaratkan sebagai kolase, yaitu kepingan-kepingan dari berbagai sudut pandang, dan disajikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu. Mereka ingin mengkritisi asumsi dasar yang masih membayangi persepsi tentang organisasi. Administrator dan manajer diibaratkan sebagai seniman yang mengolah dan menyusun berbagai informasi dan teori yang kemudian disusun secara artistik dalam menggambarkan situasi yang paradoks dan kontradiktif. Sekian, terima kasih.